Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat seluruh jamaah salat maghrib Masjid An-Namirah dan malam ini 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Sampailah kita kepada fardu kifayah yang kedua, yaitu takfinul mayyit, mengkafankan mayat. Ahkamut takfin salasah. Hukum mengkafankan mayat ini ada 3. Al-awwal wajibun. Hukum pertama wajib, harus dikafani lil muslim, bagi orang Islam, wal kafir zimmi, dan orang kafir ghairus sidqi, yang mereka itu bukan gugur, alladzi lam yazhar fihi mabda' khalqi Adam. Artinya kafan ini jangan dianggap mesti pakai kain yang selama ini kita lihat. Yang penting tertutup aurat, itu artinya. Kafir zimmi ini termasuk kafir-kafir yang baik. Jadi kita pun disuruh untuk menghormati mayatnya. Bukan mesti dimandikan juga, hanya dibungkus saja. Sebab manusia ini adalah makhluk yang paling mulia dari sekian banyak makhluk ciptaan Allah. Sekalipun kafir, karena manusia. Jadi kalau kita pun sekarang ini mau membela Palestina, yang dalamnya juga ada orang yang tidak muslim, tidak apa-apa, karena manusianya. Kan di Palestina itu tidak semua Islam, ada juga non-Islam kan. Artinya doa kita itu bukan khusus untuk orang Islam saja, tapi untuk manusia yang terzalimi dan teraniaya, khususnya untuk Palestina yang ada di Aqsa, keamanan. Jadi hukum pertama itu wajib. Kalau kita sudah jelas orang Islam mesti dikafani. Mandubun, baik. Arti baik itu ada nilai plusnya lah. Lisibti, untuk janin yang gugur, alladzi lam yazhar fihi mabda'u khalqi Adam, yang belum ada kelihatan bentuk manusianya. Kira-kira umur berapa bulan itu? 3 bulan ya, masih sekumpal daging, atau 4 bulanan. Nah, dagingnya itu yang keluar itu dianjurkan untuk dibungkus juga. Jadi kafan dibungkus. Jadi bapak-bapak, orang ada yang menganggap kalau dia keguguran itu gak dihitung. Berapa anaknya? 3. Padahal 5. Yang 2 ini jatuh keguguran. Itu seyogianya dia nggak bilang 3. Berapa anak? 5. 2 meninggal. Jadi jangan nggak diakuinya itu. Kan baru 3 bulan Ustaz. Ya, 3 bulan dulu, baru 4 bulan, baru 5 bulan. Benar nggak? Artinya mereka menganggap kan belum bernyawa, kan belum bentuk. Betul, tapi dia sudah berproses menuju ke sana. Sudah ada perkembangan biaknya untuk menjadi janin kan? Apa langsung 4 bulan? Kan enggak. 2 minggu, 2 bulan, baru menuju ke seterusnya. Jadi artinya akuilah itu, jangan nggak diakui. Kan dia akui ada 3, padahal 2 sudah jatuh. Atau dia bilang 5 lah. Kan anaknya juga itu. Cuma tak panjang umurnya. Ya.
Jadi kalau menurut pendapat ulama, walaupun dia belum ada nyawa, dia itu hidup. Cuman hidupnya masih numpang sama emaknya. Apa bukti dia hidup? Dia bisa terus bertambah usia hidupnya. Ya kan? Cuma kalau dia nggak hidup, nggak bisa bertambah. Jadi tetap hidup dia. Hanya saja belum kepada tahap pembentukan. Gitu. Kemudian yang ketiga itu jais. Jais itu boleh-boleh aja. Boleh ya boleh enggak. Siapa itu? Ya orang-orang kafir yang berperang sama kita, mereka kalah. Kemudian jasadnya itu tergeletak tanpa penutup, ya kan? Boleh kita tutup, boleh, nggak wajib. Ya. Dalam mengkafani ini ada kewajiban kita pertama untuk mayasturul aurat, menutup semua aurat. Fayakhtalifu dzukura wa unsa fala yajuzu isqatuhu wa in awsal mayyit bidzalik. Berbeda laki-laki dengan perempuan auratnya. Laki-laki kita tahu pusat ke lutut, perempuan sekujur tubuh. Kemudian untuk yang boleh ditutup itu selain aurat tadi. Kalau kita badanlah bagian badan minal lifafatil ula. Yang penting jangan terbuka aurat yang berat, namanya aurat mughallazah. Jemaah rahimahullah. Seterusnya, dari manakah akan diambil untuk pembiayaan pelaksanaan fardu kifayah? Seperti membeli kain. Ma'khadul kafan yu'khadhu min tarikatil mayyit. Jadi pembiayaan itu diambil daripada peninggalan jenazah, peninggalan mayit, namanya barang tirkam. Ya, jadi ada SDM. Islam sudah menyediakan sumber untuk penyelenggaraan fardu kifayah. Nah, kalau belum ada SDM, apalagi kalau ada SDM, aman kita. SDM yang menanggung semua kebutuhan itu. Kecuali istri itu yang membiayainya adalah harta suami. Jadi kalau istri meninggal, itu pembiayaannya dari uang suami, bukan diambil daripada harta istri. Sebab suami itu bertanggung jawab dengan istrinya hidup dan mati. Ya. Fa in lam takun faman alaihi nafaqatuhu fi hayati. Kalau dia punya peninggalan itu tadi, fa ala ma yasiril muslimin, dikembalikan semuanya kepada orang Islam. Saya pernah dapat mayat di tong sampah. Tong sampah. Jadi kalau bapak-bapak ingat Jalan Tamrin Plaza itu ada kantor PP di belakang tong sampah. Meninggal mayat laki-laki. Orang tahunya alamat Ustaz. Jadi orang ke rumah semua. Ustaz ada mayat. Mayat di tong sampah. Mayat siapa ini? Jadi oleh saya dibawa ke musola, kita bersihkan, kita mandikan. Itu pembiayaannya, saya bilang sama orang-orang, saya mau nyumbang. Kalau bukan nyumbang, ya udah apa-apa. Karena kita kenal dekat sama yang pemilik fardu kifayah itu. Nah, akhirnya selesai. Jadi kita sebagai orang Islam memiliki beban tanggung jawab untuk orang Islam lain yang meninggal yang tidak ada pembiayaan. Jangan nggak mau tahu. Bayangkan itu di tong sampah angkat. Kayak itu baru meninggal tadi pagi. Kita kawannya siang kan. Semoga agak lama kan belalang juga belalang. Tapi lalang yang berkumpul di atas bangkai masih lebih baik daripada penjilat di
depan pintu penguasa ya kan. Iyalah, mesti harus. Itu namanya omdo ya, omdo. Boleh Ustaz, ya boleh aja. Yang penting selamat ya. Apa itu? Ya, nggak apa-apa juga ya kan. Kita nggak sebut nama ya kan. Ya, biasa ya. Memang Allah menciptakan dunia ini penuh dengan godaan. Inna ja'alna ma'alal ardi zina linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Memang penuh dengan cobaan, dengan rayuan, supaya terdeteksi siapa yang istiqomah, siapa yang istiqoroh. Nanti kan siapa lagi yang istisqa, minta hujan dengan minta disiram kan gitu kan. Kalau tidak ada barometernya itu, tak terdeteksi dia. Memang Allah menciptakan zina. Hidup ini penuh dengan godaan, supaya ketahuan tertarik nggak, tergoda nggak, terpengaruh nggak. Rupanya ada yang terjadi, ada yang tidak. Doakan saya, jangan terjadi, ya kan? Karena ditip-tip orang juga kan gitu. Ya, baik. Jadi ada nggak ada pembiayaan fardu kifayah, itu tetap menjadi beban bersama. Itu perlunya kita masuk STM. Ya, sibuk tangan itu STM itu mengurusi orang yang meninggal. Itu penting. Jangan sampai kita sepilih, walaupun kita nggak pernah datang wirid, tapi terdaftar, registrasi, biar nanti kalau ada apa-apa dipermudah oleh mereka. Kalau nggak sulit itu, ya. Jadi begini, kita ini karena bukan di dunianya merasa kesulitan. Kalau kita bukan di dunia ustaz, kita mungkin agak kelimpuan mencari ustaz. Siapa ya? Kita nggak di dunia dokter, kita kemudian dokter siapa? Sama juga kalau nanti orang meninggal tidak di dunia fardu kifayah, siapa yang mendingan diri? Sementara kalau kita masuk ke dunia itu, kita bersilaturahim, di Habiawa ada 40 orang bila jenazah yang siap mandikan. Kenapa? Memang itu dunianya. Jadi kita perlu ada berhubungan baik dengan semua dunia, termasuk dunia lain juga, ada kan? Untuk mempermudah. Jadi kita punya koneksi ke ini, ke sini. Jadi jemaah rahimahullah, aqallul kafan, sekurang-kurang kain kafan itu yang wajibnya adalah saubun ya'ummul mayyit, sebatas kain yang bisa membungkus mayat. Udah cukup lah itu, memadai. Mau dia selembar, mau warna putih, warna hitam, warna lila, nggak ada urusan. Nah, ya kalau memang itu yang ada, yang penting dia tetap bisa menyelimuti auratnya, walaupun transparan ya. Ya, itu dulu yang paling mendasar. Sawa'un akana rajulan am imra'ah, laki perempuan sama. Ya, laki perempuan sama. Apa tujuannya? Takriban lahu wa sitran lima yu'radu lahu min at-taghyir. Untuk memuliakan, jangan sampai dia, mohon maaf, terbujur bukil seperti hewan. Coba kalau bukil terbuka, digeletak gitu dulu. Ya kan? Nah manusia jangan tutup. Kalau bahasa kita walaupun yang sementara dengan koran misalnya. Ya kan, kalau orang kecelakaan itu tutup koran. Itu rupanya tujuannya takriman, untuk memuliakan manusia itu. Kita tengok kan, udah mereng kepalanya, tangannya pula patah, jadi hinaan dia. Coba kalau ditutup, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Jadi tujuan ditutup itu untuk memuliakan manusia itu sendiri. Memadai nggak memadai, tutup dulu. Untuk sementara mencari kain yang lebih bagus. Jadi kalau ada mayat-mayat itu nggak boleh sembarangan dibuka-buka semua. Ya, karena manusia, ya, manusia.
Akmalul kafan, nah sesempurna kain kafan. Lirrajul salasul lafaif. Untuk laki-laki 3 lapis kain putih. Walil mar'ah lifafatan wa izarun wa qamisun mukhifan. Perempuan 5, laki-laki 3. Itu sesempurna-sempurnanya. Jadi kalau kita banyak uang pun nggak boleh juga sampai 10 lapis. Sanggup kok nggak boleh. Sekurang-kurangnya selembar, sesempurna-sempurnanya 3 lembar. Kemudian 5 lembar untuk perempuan. Ini mohon maaf ya. Kenapa perempuan lebih banyak ketimbang laki-laki? Karena memang kehidupannya begitu. Ini ya, baju, CD, kain, kan 3 jemaah. Benar nggak? 3. Nah perempuan itu 5 karena memang banyak pakaiannya. Jilbabnya 1, bajunya, celananya, dalamannya 2 itu, atas bawah. Yang standar ya. Jadi itu Islamnya luar biasa ya. Memperlakukan mayat seperti hidup. Kemana pakai hidup, begitu pakai orang. Ya, jadi kita juga tahu saudara heran-heran. Ditambah lagi memang perempuan itu sekujur tubuhnya adalah aurat kecuali wajah. Sama. Jilbabnya pakai kan jilbab nanti waktu meninggal. Ya kalau sekarang beda banyak gayanya, pakai handshot, legging, stocking, ya kan? Ada lagi sambung dagu, orang Malaysia sambung dagu sini. Ada lagi pakai cadar, boleh. Memang harus dibungkus. Ya. Jadi bapak-bapak pernah nggak menyaksikan kalau ada orang meninggal itu dibungkus pakai ihram? Ada pula kadang-kadang bilang wasiatnya nanti pakai ihram, ya kan? Bagaimana tuh Ustaz? Saya bilang kalau mau ditinjau dari segi hukumnya nggak bermanfaat, nggak ada gunanya. Bahkan kita bisa jatuh kepada hukum mubazir, ya kan? Karena ihram itu kan kain yang bermanfaat. Bisa nggak untuk selim? Bisa. Untuk anduk? Bisa. Ya kan? Untuk latih? Bisa. Apalagi kain ihram yang mahal yang bisa tuh ya. Nah kalau dibawa ke mayat, bukankah itu bentuk pemubazir? Kecuali memang kebetulan kafannya nggak ada atau kurang, ada nggak apa-apa. Itu. Yang kedua, kain ihram itu pun dibentangkan sejajar dengan kafan. Dia bukan dipakaikan seperti orang yang ihram, ya kan? Jadi bapak-bapak, pernah suatu ketika ada orang meninggal laki-laki. Saya waktu itu bukan bilangnya, yang bilangnya orang lain. Cuman saya nengok dia mengkafannya. Dipakai dengan ihram itu seperti kita. Ihram. Ya. Saya tengok ini saya yang bodoh atau dia yang bodoh. Begitu saja kan? Kok dipakaikannya ihramnya itu seperti kita lah. Nampak nih, namanya iktibak, bahu nampak. Kan saya jadi heran ya. Kenapa sudah heran? Ya heran lah. Sebab dia di mana sekarang? Kan dia di Medan. Dia kan tidak sedang melaksanakan ibadah. Benar ya? Ya. Nah kemudian setelah itu dipakaikan sapan. Logikanya bapak-bapak yang sudah pernah tanah suci, boleh orang yang berubah? Ya kena Adam Pak. Benar tak? Nah, itu dia. Kalau mau cerita hukum ya, bukan berdebat, diskusi. Pernah bapak-bapak yang pergi ke tanah suci melihat jenazah yang nggak dipocong? Ada pernah? Ada nggak pernah? Nggak pernah ya? Berarti rezekinya belum ada. Saya udah berulang. Jenazah itu dipikul, ini nggak dipocong, dibuka pikul. Sementara yang sebelah sana itu tuh habis.
Dipikul juga. Jadi orang-orang lain kali paham orang dia. Masa ada yang ditutup, ada yang tidak. Bukan paham orang ini lain. Kau yang tak ngaji. Itu kalau nggak ditutup berarti dia meninggal sebelum tahallul. Subhanallah. Dia benar. Dia mau tawaf pingsan. Baru sakit meninggal. Dia mau sa'i kecapian, pingsan. Baru sakit meninggal. Berarti belum tahallul kan? Nggak boleh tutup kepala sambil mati itu berlaku hukumnya. Kan begitu. Nah jadi kalau ada bapak ini yang wasiatnya kurang kerja, dia pakai ihram. Ya kalau saya bilangnya nggak saya turuti. Saya setiap kali mandikan kalau ada istri yang bilang Ustaz ini ihram bapak udah simpan aja saya bilang. Kalau nggak mau saya bawa pulang simpan. Karena nggak bermanfaat. Kalau hanya digulungkan sebagai matras untuk penambahan kafan cukup. Kalau mau diselempang seperti orang ihram, dia nggak tahallul. Kemana-mana itu hukumnya juga. Benar kan? Walaupun banyak yang bilang udah apa-apa, terserah saya nggak mau. Karena melanggar pengetahuan. Tidak berbeda, tapi kan aneh. Untuk apa? Tujuannya untuk apa coba kalau pakai ihram? Supaya nanti bukan nanti lumpuh. Kok haji dia? Berapa kali haji kan? Ini udah umrohnya, kapan terakhir umroh? Kan ada lagi. Marah bukan nggak jawab bang. Muhammad Nabi juga nggak jawab bang. Habis. Mana cerita itu? Lembah ini buat dia. Ya ada cerita haji. Oh saya haji plus nggak ada urusan haji plus haji. Nah apa misalnya? Nggak ada masalah itu. Ya kan? Nah kalau memang betul-betul kali mau ihram, tadi saya bilang belum tahallul meninggal, nggak boleh itu kepalanya. Waktu mandikan pun nggak boleh pakai sabunnya, karena itu. Ya di belakang kan. Nah begitu yang kita tahu begitu. Jadi gimana Allah yang sudah kita suci, nggak usah mengenai adalah buat wasiat ihram. Kalau wasiat itu lebih baik. Kalau abang mati berhargai lagi ya itu bagus, ya kan? Ya kan? Ya. Jadi kita tahu Islam sudah sangat sempurna, nggak usah lagi dikurang ditambah. Tapi kalau memang nggak ada kain kafan, ihram itu bebas, nggak apa-apa, bisa. Cuman selembar nggak cukup, 3 lembar boleh. Karena kan bidangnya kecil. Mana bisa gulung nih. Terus panjangnya pun tidak menutupi ujung-ujung. Ya susah juga sebenarnya. Susah kan? Jadi Bapak sekalian, ihram kita tuh, kalau ada orang butuh mau pinjam, kasih aja. Gak usah tahan. Saya nggak usah tenang-tenang, nggak usah, kasih aja. Apalagi berada anak-anak aliyah yang mau menasihnya. Iya kan? Pak ada ihram Pak? Ada. Jadi bilang, Ustaz, kok aku tuh, kasih aja kalau. Ya nanti kita nggak pulang, nggak apa-apa. Nanti belum kita pakai lagi kan. Itu aja. Karena udah disimpan bertahun-tahun. Ada kan? Untuk apa? Udah dicuci pakai kayak zam-zam. Cuma dia lah. Dicuci pakai zam-zam. Itulah salah satu penyebab kenapa sumur zam ditutup. Karena banyaknya orang mandikan kain kafan itu. Jadi tahun 2002 saya ke sana itu masih sempat lagi mandi ke sumur zam-zam bawah. Ya kan? Mandi kita. Nah orang-orang dia itu diambil lagi kafan itu direndam. Dibilang nggak bisa. Lari sana polisi, buat dia di sini. Tapi orang itu relap, tutupnya selesai. Sebenarnya kayak gitu-gitu kan maunya dipatuhi dengan orang korban gara-gara itu. Kan lumayan kita dapat di sumur zam-zam. Kalau sudah besar itu kan segini-segini pipa itu kan jauh dalam. Subhanallah. Kalau yang belakang ada tambah lagi rata lah sebenarnya. Ya. Yudau qatlun ma'al hamud. Dikembangkanlah kain itu
karton ya. Cotton itu cotton, kain kartun ya. Jadi hanut itu artinya kain yang bagus, yang layak bahasanya, yang layak. Jangan yang kusam. Ala sawatayil mayyit fil muqtas. Utamanya untuk menutup sawatani. Sawatani itu dua yang buruk. Di tubuh kita ini, anggota yang paling buruk apa? Dubur dan kubul. Jadi kubul depan, dubur belakang. Ahli fikih menyebutnya sawatan. Sawatan itu dua yang buruk. Jadi kalau bahasa-bahasanya, dia nggak bilang lagi zakar, enggak. Kalau zakar kan berarti laki-laki, para perempuan. Dia bilang sawatan. Kalau sawatan berarti muka belakang, dan selesai. Itu yang paling mesti ditutup, terutama fil muhtasab, waktu mandi. Waktu syabbu fi isabatin liyastamsika ma'ala sawataini. Kalau bisa diikat. Jadi dibuat dari buatan itu, ikat. Itu yang tahu Bilal lagi. Tumbsatu ahsanul lafaif wa awsaqna. Setelah tertutup dua keburukan tadi, muka belakang tadi, dibentanglah kain lagi untuk badannya, yang lebar dan yang luas. Wa yudharru 'alaiha al-hanud summa fawqaha as-saniyah. Setelah bagus yang pertama, taruh lagi lembar kedua. Yudharru 'alaiha al-hanud summa as-salisah, dan terbentang lagi tiga. Wa yudharru 'alaiha al-mayyit, baru diletakkan mayat untuk laki-laki. Ya. Wa yakunu 'ala hay'atil waqi fil ghusl bi an takuna qadamahu ila al-qiblah. Ini kalau memungkinkan ya. Mana kiblat? Sana kiblatnya. Dari mulai memandikan sampai mengkafani, kalau bisa posisi mainnya begini. Ini dia. Mana kepalanya? Ini kepalanya. Jadi kalau di tempat tidur ya, tempat tidur. Gini dia. Katanya di antakuna qadamahu ila al-qiblah. Ini kakinya nih kan sana kiblat itu. Nah gini, jadi kalau rumah memungkinkan, tempat mandi memungkinkan, posisi mayat itu begini. Karena diumpamakan jika dia mungkin ditegakkan diri, dia langsung menghadap kiblat. Kalau memungkinkan, bukan sebuah keharusan nanti jebol dinding pula gara-gara itu. Ya rumahnya sempit bagaimana? Nggak mungkin lah. Ya, yudawala alfihi wa kharqi udhinihi wa famihi qitun. Kalau memang dibutuhkan, diletakkan hidung, daun telinga, mulut, qitnun, artinya apa? Sumpalan. Wa yudawala wajhi qit'atun qadmin ma'al hanud. Jadi kapas. Tapi saya selalu ngajari kalau ada pelatihan, lubang-lubang ditutup jika ada yang keluar. Kalau nggak ada yang keluar, tak usah. Ngeri nggak kalau nanti orang tidur putih? Ngeri nggak? Serem juga. Tapi kalau memang ada, wajib. Jadi kotor itu artinya kapas. Ya. Makanya hidung, telinga, mulut, terakhir baru wajah. Karena kalau siap ziarah itu kan diginikan mukanya. Ya kan, terakhir kali kan. Itu semua tujuannya sebenarnya untuk mengantisipasi jika ada benda yang keluar. Tapi kalau nggak ada, ya udah kan bersih mainnya. Mana lebih cantik, ada kapas atau ada kapas? Mana kelihatan lebih cantik? Bersih kan? Seperti orang tidur aja. Kalau rumah sakit lebih gede lagi, diplaster aja. Coba, mau kacau dia tahu. Plaster yang transparan itu, bukan lakban untuk yang lain yang transparan, sok matanya.
Krek semua. Itu kalau sampai rumah saya buka pelan-pelan. Sakit nggak boleh. Jadi kita jangan sampai menganggap proses pengkafanan ini susah. Kenapa susah? Nggak ada yang susah. Terutama kalau kita melaksanakannya kepada orang yang kita sayangi. Namun tetap pesan saya, Bilal harus diundang untuk sebagai koordinator. Dia mengkoordinir kita. Dan itu makanya. Ya kan? Cuman eksekutornya kita, jangan Bilal. Saya tanya nanti, saya bapak-bapak ya, bapak-bapak ini maunya, keinginannya, kalau nanti meninggal, yang matikan siapa? Coba orang lain, yaitu Bilal, yang kita pun tidak kenal baik sama dia, atau keluarga terdekat seperti anak menantu, siapa yang mau diharapkan? Anak kan? Anak. Nah, dan itu mestinya dipersiapkan dari sekarang. Dari sekarang dipersiapkan supaya anak itu bisa mengerti. Walaupun mengerti sedikit, karena kita dibagian Bilal. Jadi biarlah dia yang menyambung kita, biar dia yang mengistiqdakan kita. Jadi alhamdulillah, laki-laki saya kan 4 orang, laki-laki saya 4 orang. Itu semua sudah saya bekali untuk memandikan jenazah. Semuanya, dari mulai mandikan, mengkafani, semua sudah saya bawa, sudah saya suruh. Bahkan kalau saya berhalangan, jadi kalau kesana Abi mau ngajar mandikan kayak gitu. Bisa kan yang usah ada? Ya, udah bisa, udah bu, udah dia mandikan. Karena niat saya, Abi nggak mau nanti diceboki sama orang lain, disambung sama orang lain, klan, semua yang berurusan itu. Kalau meninggal di sini, kalau meninggal di Mekah, kena dos biar lawan. Begitu maksudnya. Jadi persiapan itu mesti sejak ini. Kita kepingin anak menantu, cuma sampai sekarang nggak dikajari. Kita bisa bagi matinya, Pak. Habis. Ya kan? Nah itu termasuk hal yang penting tapi disepelekan. Jadi gimana Ustaz? Sekarang namanya YouTube, udah bisa belajar otodidak sendiri. Setidaknya amanah kita itu bisa terlaksana. Karena mungkin bapak-bapak mana yang memegang zakarawa, membersihkan, tidak mungkin. Akhirnya jadi mungkin karena kita tidak ada stok, ada persiapan. Siapkan itu. Sama seperti tadi yang lalu, untuk kita anak laki-laki, untuk istri dan anak perempuan, nggak boleh silam ya. Jadi bapak sekalian, setelah sempurna kain itu kita gulungkan supaya dia tidak berserak, diikat. Minimal ikatnya itu 5. Pertama, fi tarfil kafani fawqa ra'si. Ikatan itu di atas kepala. Kita bilang apa itu? Pocongnya ya. Yang kedua, ala mankibaihi. Nih, di sini diikat. Dada, 2 bahu ini. Yang ketiga adalah ajzu di bawah tangan itu. Jadi tangan itu kumpul di bawah. Yang keempat ala rukbatai, pas di lutut. Yang terakhir baru tahtal qadamain, di bawah telapak kaki. Wa taqudul aqsabu unsyutalis ila hulha fil qabr. Jangan diikat mati karena bakal dibuka di bawah. Sampai pakai majlis kembali ke kubur. Pernah saya pernah ikat mati sambil lupa, jus khawatir terbakar semua kan kacau. Makanya tali itu yang pendek-pendek, panjang buat biar mudah untuk di tali. Bahkan dalam kitab fikih Islam Wahdilah Tuhan Wazwaili, Rasulullah itu pernah membutuhkan sahabat membuka tali kafan itu di fami dengan mulutnya, dengan untuk memuliakan manusia itu sendiri. Ya, kenapa dibuka? Coba. Kenapa dibuka?
Karena mayat itu akan terjadi pembengkakan. Betul apa nih? Berapa hari Pak Jul? Secara biologinya Pak Jul? Manusia tetap bengkak 3 hari. Ya kan? Jadi kalau diikat, terhalang nggak? Terhalang lah. Karena ikatan itu. Jadi dibukai semua tali-talinya. Karena kita meyakini mayat ini pasti akan coba di TV-TV yang udah ketahuan 3 hari. Benar nggak? Ya sama kita kayak gitu juga. Cuma masalahnya kita nggak kelihatan. Karena dikubur duluan. Ya kan? Nah, jadi tetap wajib diikat, kainnya itu diikat. Mungkin ada nggak kemungkinan akan datang kain kafan itu pakai krek, itu dia. Ya kan? Nah, mungkin iya. Kalau saya bilang jangan, karena kain kafan itu statusnya seperti kain ihram, jangan berjahit. Benar kan? Kalau ada krek-krek itu berjahit. Nah, itu pentingnya ada orang-orang yang tetap mengawal, jangan sampai kecanggihan memudahkan dan memikirkan hukum. Udah masuk ke tali, antara ini, kan gampang deh. Ya gampang, tapi udah melanggar lah. Kok melanggar? Orang nggak boleh jahit, kok dijahit? Kan kayak itu kan mesti dijahit, dilebihkan. Jadi maka tetap bertahan dengan tali. Dan tali pocong itu mitos-mitosnya bisa untuk apa? Mistis, ya kan? Sehingga jangan ditaruh keluar, taruh ke dalam. Apalagi tali pocong anak bayi misalnya, ya kan? Pantas Pak? Kata orang tuh kalau ketawa, saya aja kalau mandi kan dan kafan itu lebih dari tali pocong itu aja. Saya bawa pulang aja kok tali apa? Tali guling habis. Ya kan? Ya kadang-kadang kejadian itu terjadi karena sugesti kita. Jadi kita termomongi, padahal ada apa? Lagi hamil bini, jangan bunuh hewan. Nanti anak cacat. Ada kan? Sehingga lakinya pun ketakutan. Apa hubungannya? Ya, setiap kali istri hamil, saya tetap menerima sembelihan hewan kurban. Alhamdulillah tak ada apa-apa. Satu hari 30 lembu potong lagi. Kenapa begitu? Karena nggak ke situ orang ini tadi aja. Apakah orang yang cacat itu karena ayahnya motong? Enggak juga kan cacat juga nih. Kita aja yang konek-konekkannya. Nggak benar itu sebenarnya. Kalau terjadi memang mau terjadi. Wallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Allah yang membuat anak itu. Bagaimana bentuknya? Kalau dalam kitab dibilang, kenapa naluri anak lebih dekat ke emak ketimbang ke ayah? Apa jawabannya? Di kitab itu ya dijelaskan karena yang keluar dari emak itu ovumnya itu untuk kepala sampai bawah ini pusat. Ayah dari pusat ke bawah kaki, jadi lebih kuat penopangnya. Sehingga ovum itulah untuk bahan penciptaan hati, penciptaan nurani. Sehingga dia dekat sama emaknya. Begitu kata-kata ulama-ulama itu. Hebat itu sampai ke sana mereka mengkaji. Allah tak terpikirkan. Jadi Allah menciptakan seperti itu. Makanya semua anak pasti akan lebih cenderung kepada emaknya ketimbang ayahnya. Sampai ada satu pasang di zaman Nabi yang tiba-tiba bininya murtad, anaknya masih kecil. Dalam aturan kan kalau masih kecil hak asuh ke mama, cuman maknya kan kafir, murtad. Ketika dia ngadu sama Nabi, Nabi pun sedih. Mak sempat di bawahnya ini udah jelas jadi kafir lah Nabi. Oleh Nabi gini, udah kau suami berdiri sana, kau istri berdiri situ. Ini anakku gendong. Kalau aku lepaskan dia berlari, siapapun yang ditujunya, dialah yang membawa itu sebagai hak asuh.
kan? Memang betul, waktu dilepas Nabi anak itu marah ke emaknya. Cuma Nabi berdoa sama Allah, ya Allah selamatkan dari itu Allah. Ditarik tidur tapi dia belum kaya. Dia jadi mah langsung belok ke Nabi. Apa yang udah kayak gini? Loh, tidak jadi. Nah begitu dia berkenaluri anak sama emak itu. Ya, Kalau sekarang nggak boleh lagi tambah begitu kan ya. gimana? Kalau sekarang kita lepaskan itu berarti emaknya. Kalau emaknya itu kafir. Oh ya jelas, harus dipertahankan. Kakak saya nikah sama mualaf Cina, belum lagi lahir anak nih 6 bulan belum kandungan, cabut Cina, murtad lagi. Waktu anak ini lahir, kami datangi keluarga ayahnya, minta biaya untuk menjawab. Apa kata keluarga mereka? Siap, tapi anak sama kami. Oh, enggak lah, biar mati nanti saya bilang. Biar mati dia kasih mana? Nah, baru kalau kasih plan, ya udah jelas lah. Orang nanti memang bibitnya bibit batas bibit putih, biru kan yang pakai ayat. Udah jelas. Itu saya bilang tak apa-apa kalau memang itu syaratnya, lepas rambut itu. Jadi kita yang mengasuhnya bukan, alhamdulillah ya. Ya jelas lah jadi. Nggak mungkin nggak jadi. Nggak boleh memang kalau untuk akidah tetap harus dipertahankan. Bayangkan orang yang murtad itu langsung diputus Tuhan sebagai berhak untuk menerima warisan. Putus. Langsung putus. Tidak ada kasih ampun. Baik, sampai di sini ada yang bertanya? Insya Allah akan datang yang ketiga. Ya silakan. Terkait anak tadi yang belum jadi apa namanya, belum ada nyawa, belum ada. Masih sekubal lagi. Terus pernah dikebumikan, terus ada orang mengaku katanya kemasukan atau lain itu gimana? Akhirnya dikorek lagi dan dikebumikan katanya pada lebih layak di kuburan. Apakah itu ada karena jasa menawarkan jasa itu ya diterima jasanya? Itu kira-kira gimana? Tidak ada. Gak ada ya? Sama seperti cerita si Vina Cirebon ya. Ada kan? Kan katanya ada yang masuk yang menceritakan kronologis. Kita meyakini ketika orang meninggal itu arwahnya tidak dibayarkan. Tidak ada yang dibayarkan. Yes, hanya saja itu tadi jin-jin jahat itu. Jin-jin jahat itu memang dikasih oleh Allah kelebihan untuk bisa meniru apa yang dia mau. Ya, mirip kali Ustaz, ya memang dia bisa. Suaranya Ustaz nggak bohong, Ustaz memang dia bisa. Sekarang ini dia yang terakhir di Padang, yang di Padang tuh, yang tukang jual pisang goreng, yang hafiz Al-Quran itu, yang diperkosa, kan dipanggil juga sama orang-orang sana, nangis, lagi jualan dia ditarik, dimasuki. Kalau kita percaya, bahaya tauhid kita. Jangan. Sehingga tadi kita gara-gara percaya kita korek balik. Jangan, biar aja. Udah terlanjur. Jadi orang-orang yang seperti itu ini mirip kali suaranya. Mau apa nih? Ya belikan lagi ini apa-apa ya. Datang apapun ya nggak bisa. Innaman najwa minasyaiton. Bisikan-bisikan dari setan. Jadi kita nggak boleh percaya, nggak boleh percaya. Kita percaya dia ada. Cuman nggak boleh kita percaya kalau itu dia. Dia itu ada, jin itu ada. Cuman jangan kita percayai kalau itu adalah yang meninggal. Kalau bahasa orang itu reinkarnasi ya, hidup kembali kan, mana bisa? Orang mati itu kalau Allah izinkan bisa jadi kalau secara umat tidak. Apa perbedaan orang mati sama Allah? Kalau irjiun, benar kan? Balik ke dunia. Kata Allah kan kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu omong kosong saja. Kalaupun kau hidupkan lagi, kau tak akan juga memperlakukan yang baik. Karena izin Allah langsung. Ya. Terus lagi Ustaz, ini janin tadi dikebumikan di tanah ya orang karena biasa kadang tanahnya kosong gitu kan, terus
bawah rumah. Sembarangan lah ya. Nah, sembarangan. Terus akhirnya di situ di bawah rumah. Terus ada yang mengklaim, itu tadi izin tadi kan. Terus apa yang harus dilakukan oleh yang membangun rumah di atas? Nah, kalau dia tahu pindahan, itu dia jawabannya. Kalau nggak tahu boleh buat, ya, kau bangun di sini? Ya Allah, ada kuburan itu. Di mananya kata kita ya kan? Nah, di mana pindahan itu kuburan? Bahkan di kitab makruh menguburkan jenazah di tempat yang bukan tempat kuburan. Jadi kita ini gak usah kali merasa kita kuburan pribadi, gak usah. TPU aja udah habis. Oh ini tanah kami cuma anak beranak, mak ayah, gak usah. Makruh itu hukumnya. Kenapa makruh Ustaz? Karena nanti perbuatan itu merugikan dia. Maksud Ustaz apa? Orang mati itu kuburan. Padahal itu ada kuburan, ada kuburan. Benar nggak? Lantas, coba kalau itu kuburan, apa yang orang lakukan? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kan itu doa dari orang yang mati. Cuma kuburan di belakang rumah. Siapa yang doakan dia? Jadi itu merugikan dia sebenarnya. Makanya kita nggak usah kali bangga-bangga punya tanah pribadi, jangan haji. Ya kan? Di kuburan rumah aja udah. Supaya nanti setiap kali orang lewat, kita pun kepercikan dengan. Kan nggak mungkin orang lewat 1000 orang satu kepada yang bilang assalamualaikum. Mungkin? Kan nggak mungkin. Kan gitu kan? Jadi kalau ketahuan itu pindahkan. Kalau nggak tahu biarkan, karena nggak tahu. Banyak juga begitu kisah-kisah pelosok-pelosok di sini banyak orang mati. Kalau sekarang ini yang di Padang tuh lubang Japang tuh ada. Yang lubang Japang di Sumatera Barat itu di tinggi ya. Katanya ini gua ini betul banyak orang penyiksaan mati. Awak ke situ nggak ada berini biasa aja. Tidak kan? Nah, jadi ketika itu disakralkan yang datang bukan arwahnya tapi setan-setan yang lain. Benar nggak? Arwah nggak bisa berkeliaran. Arwah kembali sama yang Maha Kuasa. Jadi itu keyakinan kita. Mana tahu nanti menghadapi kita berkeyakinan bukan dia nih. Baca ayat kursi itu surat Jin. Biar kali bang, nggak ada ini. Itu keyakinan kita. Ya kan? Baik, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an wa amalan maqbulan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaika. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.